Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita lagi, kuliah online untuk mata kuliah kelima, Intermediary Business Management di bidang pemasaran. Pertama, sebagai pembuka, kita harus ketahui definisi pasar dan definisi pemasaran. Beda loh, pasar dan pemasaran. Kita lihat definisi pasar. Menurut William J. Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Sedangkan menurut Shimamura, pengertian pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginan memiliki atau membeli barang tertentu dan mempunyai kemampuan beli terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar. Pasar adalah kumpulan orang yang banyak, ada daya beli, dan punya kebutuhan. Indonesia yang penduduknya banyak, itu pasar buat orang Jepang. Buat orang Amerika, Indonesia itu pasar. Barang apa saja dari Jepang atau dari Amerika, itu pasti laku di Indonesia. Itu kalau pasar. Kalau pemasaran adalah proses bagaimana barang sampai dari produsen ke tangan konsumen. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan organisasi atau institusi dalam melakukan mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual, menentukan harga, mengkomunikasikan, menyampaikan, bertukar tawaran antar konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Secara sederhana, definisi pemasaran lebih diidentikan dengan proses pengenalan produk atau servis kepada konsumen yang potensial. Proses pemasaran itu adalah proses bagaimana barang sampai ke tangan konsumen, baik barang milik sendiri ataupun barang bukan miliknya. Itulah makanya salah satu fungsi pemasaran adalah perantara atau intermediari. Dan salah satu fungsi pemasaran adalah aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran barang atau jasa melalui saluran distribusi. Pada proses aktivitas perantara ini juga terjadi kegiatan pembiayaan, pencarian informasi, klasifikasi produk, dan lain-lain. Lebih spesifik lagi, ada istilah marketing intermediaries. Marketing intermediaries dikenal sebagai perantara distribusi. Adalah perusahaan yang disewa oleh produsen untuk mempromosikan produk, menjual, dan mendistribusikan produk ke konsumen akhir. Tipe dasar perantara pemasaran meliputi agen, distribusi, grosir, dan pengecer. Agen dan lembaga pemasaran membantu dengan promosi produk, sedangkan pedagang besar, pengecer, dan perusahaan distribusi menjual produk kepada pelanggan. Beberapa saluran distribusi yang perlu untuk diketahui adalah wholesaler, distribusi, agen, reseller, retailer, toko, dan lain-lain. Wholesale adalah kegiatan yang dilakukan dengan membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsen ataupun distributor yang kemudian disortir berdasarkan jenis dan kualitasnya,
lalu dipecah kembali menjadi unit-unit yang lebih kecil dan dijual kembali ke retailer, industri, komersial, ataupun bisnis profesional. Distributor adalah seseorang atau perusahaan yang memiliki hubungan bisnis secara langsung dengan perusahaan manufaktur. Terkadang seorang distributor juga mempresentasikan perusahaan manufaktur itu sendiri sebagai distributor resmi. Agen atau broker merupakan wholesaler bagi wholesaler lainnya. Agen atau broker memiliki kontrol terhadap stok supply yang ditawarkan karena deal-deal bisnis yang telah dibuat, baik dengan distributor ataupun perusahaan manufaktur. Agen atau broker yang bekerja dalam industri wholesale memiliki tugas utama, yaitu secara aktif mencari suplai barang dari banyak sumber untuk harga dan kualitas terbaik. Reseller adalah penjual langsung kepada end user. Reseller bisa diibaratkan toko yang langsung melakukan transaksi dengan end user. Semua yang kita jelaskan di atas adalah pemasaran dalam artian konvensional. Di era sekarang telah banyak berubah. Kemajuan teknologi digital tidak hanya menjadi alat komunikasi di dunia maya. Di tangan generasi milenial, media sosial berkembang menjadi bisnis. Generasi milenial mulai berbisnis daring atau e-commerce dan membangun perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi digital yang diprediksi akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di masa yang akan datang. Bisnis konvensional mulai ditinggal dan beralih ke bisnis elektronik. Perkembangan penjualan terhadap berbagai produk kebutuhan yang biasa dijual secara retail lambat laun mulai terdisrupsi oleh kehadiran bisnis daring berbasis teknologi digital. Perkembangan iklim bisnis retail dalam bentuk gerai atau toko yang menawarkan barang dan jasa sudah banyak yang tutup. Makna pemasaran beralih pemasaran ke dunia maya. Telah terjadi perubahan strategi dagang konvensional menuju perdagangan berbasis teknologi digital. Perdagangan berbasis teknologi ini adalah marketplace yang hadir dengan berbagai kemudahan berbelanja sehingga transaksi penjualan dan pembelian lebih efisien dan efektif. Marketplace adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Situs marketplace bertindak sebagai pihak ketiga dalam transaksi online dengan menyediakan tempat berjualan dan fasilitas pembayaran. Bisa dikatakan marketplace adalah department store online. Ada dua jenis marketplace di Indonesia, yaitu marketplace murni dan marketplace konsinyasi. Marketplace hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk. Transaksi dapat dilakukan dan transaksi pembayaran melalui rekening yang disediakan oleh marketplace. Contoh marketplace murni: Tokopedia, Bukalapak, Elevania, Belanja, Blibli.com. Beberapa contoh marketplace dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee dari Singapura, Lazada dari Singapura, JDID dari Tiongkok, Amazon dari Amerika Serikat, dan Rakuten dari Jepang.
Marketplace konsinyasi. Marketplace konsinyasi adalah hanya sebagai tempat titip barang kepada pemilik situs pihak marketplace. Transaksi penjualan dan pembelian menjadi tanggung jawab pihak marketplace. Marketplace konsinyasi menyediakan gudang untuk barang-barang yang dijual. Transaksi menjadi tanggung jawab marketplace. Contohnya di Indonesia adalah Zalora dan Beribenka. Perbedaan mendasar marketplace murni dengan marketplace konsinyasi terletak pada tanggung jawab penjual dan alur transaksinya. Beberapa perusahaan startup di bidang marketplace. 1. Tokopedia adalah marketplace yang didirikan oleh William Tanuwijaya pada Februari 2009. Di usia ke-10-nya, Tokopedia berhasil mendapatkan predikat marketplace terbesar di Indonesia dengan jumlah kunjungan per bulan mencapai 137.200.000 sekian. Tidak hanya itu, Tokopedia juga termasuk menjadi salah satu startup unicorn Indonesia. Artinya, valuasi marketplace ini sudah mencapai lebih dari $1 miliar Amerika Serikat. 2. Bukalapak. Di posisi kedua ada Bukalapak yang juga menyandang gelar startup unicorn seperti Tokopedia. Bukalapak adalah marketplace yang didirikan oleh Ahmad Zaki pada tahun 2010 di Bandung. Marketplace ini berhasil mengumpulkan 115.250.000 sekian pengunjung per bulan pada awal tahun 2019. Ketiga, Shopee adalah marketplace asal Singapura yang sejak tahun 2015 setelah 4 tahun sejak ekspansi, Shopee berhasil menjadi marketplace terbesar ketiga di Indonesia. Kunjungan bulanan Shopee mencapai sekitar 74.995.000 sekian. Marketplace yang berada di bawah SIE Group ini mampu merebut perhatian konsumen Indonesia dengan kampanye-kampanye kreatifnya yang melibatkan selebritas internasional seperti Blackpink. Lazada sepertinya mulai kesulitan menghadapi persaingan dengan marketplace lainnya. Awal tahun 2018, Lazada adalah marketplace dengan pengunjung terbanyak. Sayangnya pada tahun 2019, Lazada hanya mampu menduduki peringkat keempat dengan jumlah pengunjung per bulan sebanyak 52 juta sekian. Blibli.com adalah marketplace hasil buatan PT Global Digital Niaga, anak perusahaan dari PT Jarum. Marketplace ini berhasil menduduki peringkat kelima dengan jumlah pengunjung sebesar 30.500.000 sekian per bulan. Oke, baiklah kuliah daring kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada kuliah daring berikutnya. Terima kasih dan sekian.